Do you mind? Seorang ibu 40 tahun tak sengaja masuk ke trailer anggota boyband terkenal. Dan yang lebih mengejutkan, sang bintang justru jatuh cinta padanya. Sejak saat itu hidupnya berubah total. Tapi hubungan mereka menyimpan satu masalah besar. Perbedaan usia, sorotan media, dan dunia yang tak pernah berhenti menghakimi. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Film ini berfokus pada seorang wanita bernama Solin, seorang ibu tunggal berusia 40 tahun yang tinggal di Los Angeles. Ia memiliki seorang putri remaja bernama Izzy. Solin menjalani hidup yang cukup tenang setelah bercerai dari suaminya. Ia mengelola sebuah galeri seni kecil dan mencoba menjalani hidup dengan normal. Thank you, I love you, don't need it. Stop it, you're having a party. Suatu hari, Izzy sangat ingin pergi ke festival musik besar bernama Coachella, karena di sana akan tampil boyband favoritnya yang sangat terkenal, August Moon. Awalnya Izzy seharusnya pergi bersama ayahnya, tapi karena suatu alasan ayahnya tidak bisa menemaninya. Akhirnya Solinlah yang terpaksa mengantar putrinya ke festival tersebut. Solin sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan musik pop remaja. Baginya festival itu terasa terlalu ramai, terlalu berisik, dan penuh dengan anak-anak muda. Tapi demi putrinya, ia tetap ikut. Di festival itulah hidup Solin berubah total. This your first time? Always a moonhead. I'm here with my daughter and... Actually, do you know where the bathroom is? Right out there. Saat sedang mencari kamar mandi di area belakang panggung, Solin secara tidak sengaja masuk ke dalam trailer pribadi seorang artis. Ia mengira itu toilet umum. Namun ternyata, trailer itu milik Hayes Campbell, vokalis utama dari boyband August Moon. Momen pertama mereka benar-benar canggung. Solin merasa sangat malu karena masuk tanpa izin. Ia langsung meminta maaf dan mencoba pergi. Tapi justru Hayes terlihat tertarik dengan wanita yang tiba-tiba muncul di ruang pribadinya itu. Are you a part of that ASMR? It's actually my trailer. What? This is your trailer? Hayes Campbell. August Moon? Yeah. Berbeda dari para penggemarnya yang biasanya histeris, Solin bersikap sangat santai. Bahkan ia tidak terlalu tahu siapa Hayes sebenarnya. Sikap itu membuat Hayes penasaran. Percakapan mereka yang awalnya singkat berubah menjadi obrolan yang cukup hangat. Hayes bahkan terlihat menikmati berbicara dengan seseorang yang memperlakukannya seperti orang biasa, bukan superstar. But we also have beer, we have wine. I'm actually with my daughter. I'm driving. Daughter, she's August Moon fan. Daughter's father bought the tickets for the meet and greet. Her father, not your husband. Hey, I think they almost ready for you. Hey. Okay, news. Gonna be the best option. Setelah itu Solin kembali ke area festival bersama putrinya dan mengira kejadian tadi hanyalah pertemuan singkat yang tidak berarti. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria ini, yang hampir 20 tahun lebih muda darinya, akan sepenuhnya mengubah hidupnya. I met someone tonight, a little inspired. This one's called Closer. Setelah konser itu, kehidupan kembali normal. Solin segera kembali bekerja. Tetapi pada hari pertamanya kembali bekerja, Hayes tiba-tiba muncul di galerinya. Hayes mengaku ingin membeli beberapa karya seni untuk dekorasi. Percaya padanya, Solin dengan sabar memperkenalkan berbagai karya seni yang indah kepadanya sampai dia berkata, Is it a surprise? I did some online sleuthing for a Solane of Silver Lake. Oh, I was thinking maybe you... Okay. Great, well, I will take all of... Solin segera menyadari niat Hayes yang sebenarnya. Yang tidak dia duga adalah bahwa bahkan setelah membeli hampir semua yang ada di galeri, Hayes masih belum puas. Dia menginginkan lebih. Show you some more art, but you just bought everything in the gallery. I have a friend. I mean, we could just go in your car. Dan begitulah, Hayes tanpa malu-malu masuk ke mobil Solin dan bersama-sama mereka berkendara ke sebuah gudang. Di sanalah, Hayes akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan alasan sebenarnya kedatangannya. I feel like I don't meet people like you very often. And for what it's worth, I think we met in a very, so I guess what I'm doing here, just trying to get to know you better. I do appreciate your honesty. Awalnya, Solin mengira pengakuannya itu hanyalah tindakan impulsif. Tapi sekarang, melihat ketulusan di mata Hayes yang dalam, dia mulai ragu. Bahkan saat mengemudi, dia tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang ke arah Hayes.
Mereka berencana pergi ke restoran untuk makan malam. Namun, mengingat banyaknya penggemar di sepanjang jalan, Solin memutuskan untuk mengantarnya pulang saja untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Begitu mereka masuk, Hayes langsung tertarik pada sebuah foto di dinding. Ia penasaran bertanya pada Solin tentang pernikahannya. Pertanyaan itu membuat Solin terkejut. Kenangan menyakitkan masa lalunya muncul kembali. Pengkhianatan mantan suaminya pernah menghancurkan kepercayaannya pada cinta. Melihat kesedihan di matanya, Hayes merasakan kepedihan yang mendalam untuk wanita ini dan dengan lembut menghiburnya. Dari situ, percakapan mereka beralih dari karir ke keluarga dan akhirnya ke cinta. Suasana secara bertahap menjadi lebih intim. Mereka saling bertatap muka selama beberapa detik seolah waktu telah membeku pada saat itu. Namun, dering telepon yang tiba-tiba memecah suasana intim tersebut. Saat Solin menjawab, Hayes diam-diam berjalan ke piano di dekatnya. Tidak seperti pria yang hanya akan duduk dan menunggu. Hayes, dengan kecerdasan emosionalnya yang tinggi, tahu persis bagaimana memanfaatkan momen tersebut. Ia dengan lembut memainkan piano, dan melodi yang indah itu langsung menarik perhatian Solin. Saat Solin mendekat, Hayes tiba-tiba berhenti memainkan piano dan tanpa ragu menggenggam tangannya. Dalam momen penuh gairah, Solin tak kuasa menahan diri untuk mencium Hayes. Namun ciuman itu tidak berlangsung lama. Dia dengan cepat tersadar dari lamunannya. I'm too old for you. I could be your mother. Can I take you back to your hotel? No, it's fine. Desmond's outside. So when can I see you again? I can't do this. Lonjakan emosi yang tiba-tiba ini membuat Solin khawatir. Ia takut jatuh cinta terlalu dalam dan kehilangan dirinya sendiri. Namun, Hayes dipenuhi antisipasi akan romansa yang sedang berkembang ini. Ia tertarik pada kecantikan Solin yang dewasa dan pesonanya yang tak tertahankan. Diam-diam, ia meninggalkan jam tangannya di atas meja, menanam benih untuk pertemuan mereka berikutnya. Tepat saat Hayes menghilang keluar pintu, Izzy tiba di rumah tak lama kemudian. Kepanikan melanda Solin saat ia dengan cepat merapikan rambutnya, tetapi mata tajam putrinya telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Setelah mengabaikan rasa ingin tahu Izzy, Solin menemukan jam tangan yang ditinggalkan Hayes. Suatu pagi, Solin membawa Izzy ke perkemahan musim panas. Untuk waktu yang lama, dunianya berputar di sekitar putrinya, dan sekarang ia akhirnya memiliki momen kedamaian. Namun, bagi Hayes, momen kedamaian ini adalah kesempatan yang sempurna. Seperti yang diharapkan, Hayes mengiriminya pesan. Setiap pesan teks bagaikan kelopak bunga sakura yang gugur, membawa pikiran dan kerinduan Hayes pada Solin. Gelombang emosi menyebar di dalam diri Solin. Rasa ingin tahunya semakin kuat, sehingga ia mulai mencari segala sesuatu tentang pemuda itu secara daring. Gerakan anggun dan senyum percaya dirinya benar-benar memikatnya. Menatap jam tangan Hayes di tangannya, sebuah dorongan muncul dalam dirinya. Ia memutuskan untuk bertindak gegabah sekali lagi. Dengan alasan mengembalikan jam tangannya, ia naik pesawat ke New York. Meskipun niat awalnya hanya untuk mengembalikan jam tangan itu, pilihan pakaiannya yang teliti menunjukkan hal sebaliknya, seolah-olah ia sedang mempersiapkan kencan yang megah dan romantis. Bahkan para petugas keamanan pun terpesona oleh kecantikannya. Melihat wanita yang ia puja berdiri di hadapannya, Hayes merasakan gelombang kegembiraan yang tak terlukiskan menyelimutinya. Malam itu, dalam kehangatan kamar hotel, mereka berbagi momen seperti mimpi yang tak terlupakan, tetapi momen-momen indah selalu berlalu begitu cepat. Hayes akan berangkat untuk tur Eropanya. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Bertekad untuk memiliki Solin di sisinya, Hayes membuat keputusan berani. Ia mengundang Solin untuk bergabung dengannya dalam perjalanan ini. No, And I was really hoping you'd come with me. I know. is he? I don't She's at camp all summer. So, when was the last time you took a real holiday? Saat Solin menyuarakan keraguan dan kekhawatirannya, Hayes dengan sabar menjawab setiap pertanyaan. Tapi kemudian dia akhirnya mengungkapkan pikiran sebenarnya. What about what people will say? I don't care what they say. Melihat tekad Hayes yang teguh, Solin tidak lagi ragu. Dia memilih untuk melepaskan ketakutannya dan mengikutinya dalam perjalanan ini. Sebagai konsultan seni Hayes, Solin melakukan penampilan publik pertamanya bersamanya. Selama perjalanan panjang mereka, mata mereka tampak terhubung secara tak terlihat oleh benang yang tak terputus. Dan begitulah Hayes memulai kehidupan yang menyeimbangkan pekerjaan dan cinta, merangkul manisnya romansa mereka. Saat malam tiba, mereka akan mengangkat gelas dan bermimpi bersama tentang masa depan yang bahagia. Di malam hujan, mereka berlari di jalanan sambil tertawa seperti sepasang kekasih biasa. Senyum percaya diri Solin tanpa sadar selalu menyentuh hati Hayes. Tetapi selama kencan yang tak terduga itu, interaksi intim mereka tanpa disadari diabadikan oleh paparazzi. Selama akhir pekan, band tersebut pergi ke tempat peristirahatan yang tenang,
berharap untuk bersantai dan melepas penat. Namun, liburan ini berubah menjadi ujian pertama mereka sebagai pasangan. Di tepi kolam renang, para wanita muda dengan pakaian renang yang berani memamerkan kecantikan dan energi mereka. Sebaliknya, Solin merasa tidak nyaman dan tidak pada tempatnya. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan wanita-wanita muda yang menakjubkan ini, jadi dia memilih untuk berpakaian lebih konservatif, menjaga agar tidak terlalu mencolok. Namun, pilihan inilah yang membuatnya menonjol di antara kerumunan. Saat percakapan semakin intens, para wanita muda itu membuat komentar sinis, menyiratkan bahwa Solin adalah wanita yang lebih tua yang mengincar pria yang lebih muda. Tetapi ketika topik beralih ke bagaimana dia dan Hayes pertama kali bertemu, sebuah kebenaran yang tak terduga terungkap. So, Lynn, how did you guys meet? We need to know the story. I hear you're a mom too. Yes. No, we met by By accident. yeah. Dedicated a song to me. Closer? Pretend to change the set list at the last minute. It's a bit. Told you that, didn't he? Hannah. Wasn't it Hannah? Oh my Hayes? God. Where he- Of course that was the one. Gelombang kecanggungan menyelimuti Solin. Dia percaya bahwa lagu yang dibawakan Hayes malam itu adalah pengakuan pribadi yang ditujukan hanya untuknya. Namun kenyataannya jauh berbeda. Merasa terhina dan terluka, dia tiba-tiba meninggalkan pertemuan itu dan kembali ke kamarnya. Hayes segera mengikutinya. Hayes mengakui kebenaran, tetapi juga mencurahkan isi hatinya, mengungkapkan cintanya yang tulus padanya. Sejak saat ia mengunjungi galeri Solin untuk membeli dekorasi, ia sudah jatuh cinta padanya. Tetapi tidak peduli seberapa banyak Hayes menjelaskan, Solin menolak untuk mendengarkan. Ia tidak lagi percaya pada kata-kata manis. Hatinya sakit karena kekecewaan, tetapi dengan air mata di matanya, Hayes memohon. So what? You're ashamed of me? Ashamed. Okay, well, I'll arrange a flight back to LA. Namun, keadaan telah mencapai titik kritis. Tidak ada ruang lagi untuk rekonsiliasi. Dan karena itu, mereka mengucapkan selamat tinggal. Solin diam-diam meletakkan jam tangan Hayes di atas meja, melambangkan putusnya hubungan mereka. Namun, ketika ia kembali ke rumah, sebuah hadiah tak terduga menunggunya. Itu adalah lukisan favoritnya. Ia ingat hanya menyebutkannya sekali di gudang. Namun, Hayes mengingatnya dan diam-diam membelinya untuknya. Menatap lukisan itu, emosi yang bertentangan membanjiri hatinya. Ia tersentuh oleh perhatian dan ketulusan Hayes, namun juga waspada, dihantui oleh luka akibat pernikahannya yang gagal. Beberapa hari kemudian, di pagi hari, Solin terbangun oleh pesan teks. Dalam pesan itu, Hayes memperingatkannya untuk menjauhi internet, yang langsung membangkitkan rasa ingin tahunya. Meskipun ragu, ia tidak bisa menahan diri untuk memeriksa internet. Seperti yang diharapkan, kehidupannya yang dulunya damai telah benar-benar terganggu. Dalam perjalanan menjemput putrinya, orang asing bahkan mendekatinya untuk mengambil foto, membuatnya merasa frustrasi dan marah. Menghadapi pertanyaan Izzy, Solin secara terbuka mengakui hubungan tersebut. Tetapi karena ibu dan anak perempuan memiliki ikatan yang tak terputus, Izzy tidak dapat mengabaikan kritik dan serangan online yang ditujukan kepada ibunya. Hal itu membuatnya sangat tidak nyaman sampai ia mendengar tentang perpisahan Solin dan Hayes. How? Okay. You like him? Yeah, I do. Where's he now? He's in LA, I think. What are you gonna do? Kata-kata putrinya sangat menyentuh Solin. Sementara itu, Hayes berlatih seperti biasa. Namun, sesaat kemudian, keesokan harinya, langit cerah dan matahari bersinar terang. Solin datang di tempat rekaman Hayes. I was afraid. I'm sorry. I do very much feel all those things. Untuk pertama kalinya, Solin dan Hayes tampil di depan umum bersama tanpa ragu-ragu. Mereka pergi jogging pagi, secara terbuka menunjukkan cinta mereka satu sama lain sementara media membanjiri internet dengan liputan. Mereka memilih untuk menghapus semua akun media sosial mereka. Tetapi kebahagiaan mereka hanya berlangsung singkat. Mantan suami Solin, Daniel, tiba-tiba muncul. Lebih konyol lagi, Daniel baru saja bercerai lagi. Melihat Solin kembali bahagia membuatnya merasa kesal. Tepat ketika Hayes hendak membalas, Solin keluar. Daniel dengan tegas memperingatkannya, menyuruhnya untuk tidak kehilangan rasa malu. Is there something you'd like to say, Daniel? As a matter of fact, there is. You're the mother of my child, and you're screwing this kid. I was your wife, and you lied, cheated, and left. Wow, okay. I'll be outside. Namun, seiring waktu berlalu, paparazzi yang tak henti-hentinya mulai sangat memengaruhi pekerjaan Solin. Karena tidak dapat melanjutkan,
dia tidak punya pilihan selain menutup sementara bisnisnya. Yang tidak ia duga adalah bahwa fitnah daring itu akan semakin memburuk. Serangan itu tidak lagi hanya ditujukan kepada Solin. Serangan itu telah meluas ke putrinya. Izzy harus menghadapi pertanyaan dan bisikan jahat dari teman-teman sekelasnya setiap hari, yang membuatnya merasa sangat terganggu dan sedih. Karena tidak mampu mengatasinya, ia untuk sementara memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Di dunia Solin, putrinya selalu menempati tempat terpenting. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hidup tanpa putrinya. Oleh karena itu, setelah banyak pergumulan batin dan perenungan mendalam, ia akhirnya memilih untuk berkompromi. Why are we moving? I can't do this anymore. It's actually insane. Hayes menghormati pilihannya. Ia tidak ingin menempatkannya dalam posisi sulit, jadi ia memilih untuk pergi dengan tenang. Namun, tak lama kemudian ia kembali lagi. Pada saat itu, hati mereka berdua dipenuhi dengan emosi yang tak terucapkan. Emosi yang diterjemahkan menjadi satu ciuman tulus terakhir. Setelah ciuman itu, Hayes akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya kedatangannya. Dia meminta Solin untuk menunggunya selama 5 tahun. Dia percaya bahwa 5 tahun akan cukup baginya untuk menghilang dari sorotan sebagai penyanyi kelas 2. Just promise me you'll revisit this in 5 years. It's too long. And I'll be some D-list celebrity that nobody gives a shit about. If you get a shot at happiness, you take it. Saat mereka bersiap untuk berpisah, Hayes sekali lagi meletakkan jam tangannya di rak. Tetapi kali ini maknanya benar-benar berbeda. Itu menjadi janji mereka untuk bertemu lagi. Singkat cerita, waktu telah berlalu begitu cepat. Tahun-tahun berlalu dalam sekejap mata. Obrolan di internet telah lama mereda dan laporan tentang Solin dan Hayes telah menghilang. Kehidupan Solin dan Izzy secara bertahap kembali normal seolah-olah semuanya telah berputar kembali ke titik awal. Tetapi selama 5 tahun itu, Hayes tidak pernah sekalipun menghubungi Solin, tidak satupun pesan. Kekejaman kenyataan membebani hatinya. Dia tahu bahwa 5 tahun sudah cukup untuk mengubah segalanya. Mungkin Hayes sudah melanjutkan hidupnya. Namun, terlepas dari segalanya, dia tidak pernah bisa melupakannya. Dia mengikuti setiap penampilannya, menonton setiap wawancara, dan sesekali dia tidak bisa menahan air matanya. Bahkan di tengah kesibukannya, Solin sering mendapati dirinya memikirkan wajah yang familiar itu, dan kemudian, di saat berikutnya, ekspresinya berubah. Matanya berbinar-binar karena air mata kegembiraan. Benar sekali. Dia melihat wajah yang selama ini dia dambakan. Dalam keindahan puisi cinta, usia hanyalah kerutan samar dalam waktu. Usia tidak akan pernah menghalangi dua hati yang saling tertarik. Bukan hanya usia, tinggi badan bukanlah penghalang, begitu pula berat badan bukanlah beban. Mungkin inilah wujud cinta yang sebenarnya. Menurut kalian gimana kisah dalam film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.